ikutin bahannya ya. Sebelum kita presentasi ini, saya berdoa selesai. Apakah masuk semua hari ini atau ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa ini tidak masuk? Kita doakan semoga ini cepat sembuh ya. Amin. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat nggak kita sudah belajar tentang apa minggu kemarin? Betul sekali Desi, masih ingat tentang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang getaran. Nah, ada yang masih ingat nggak getaran itu apa sih? Saya Bu, Apa Desi ya? jadi bicara bolak-balik dan itu teratur Bu. Wah, good job Tasya. Tasya masih ingat tentang apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya dengan hal yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu lomba bunyi. Sebelumnya Ibu ingin kalian menonton video ini. Nah, di dalam pada saat video ini di play dia akan memasukkan suara kan. Nah, ada yang tahu nggak kenapa saat gitar itu dipetik dia bisa memasukkan bunyi? Bu, apa? Karena senar gitarnya dipetik Bu. Benar sekali. Nah, kata Mawa itu karena senar gitarnya dipetik. Nah, tapi pasti ada hal lain kan yang menyebabkan pada saat senar gitar itu dipetik, kita bisa mendengar bunyi dari gitar tersebut ke telinga kita. Nah, kita akan mencari tahunya dengan mendalam sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan pengertian gelombang bunyi, yang kedua mengidentifikasi syarat terjadinya bunyi, menjelaskan ciri gelombang bunyi, kemudian menentukan cepat terlambat bunyi, yang kelima menjelaskan hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, dan periode, dan yang terakhir menjelaskan fenomena penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan yang gitar tadi, ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah tahu belum kenapa saat senarnya itu dipetik dia bisa menghasilkan bunyi? Apa Alda? Karena benda yang menghasilkan bunyi itu bergetar. Nah, kata Alda, karena benda yang menghasilkan bunyi itu bergetar. Betul sekali. Nah, Ibu ingin kalian berpikir kalau misalnya bunyi itu menghasilkan, kalau misalnya benda yang menghasilkan bunyi itu bergetar, apakah saat kita mendengar bunyi dari jauh getaran itu berpindah secara tiba-tiba, atau ada sesuatu yang di antara kalian dan benda itu? Kita akan membahasnya dengan simulasi ini. Sebelumnya Ibu ingin membentuk kelompok terlebih dahulu. Di sini kan tadi kelas kalian jumlahnya ada 12 orang, tapi karena satu orangnya tidak masuk jadi 11 orang kan. Nah, yang kelompok pertama menjadi 3 orang, yaitu Galga, Rizky, sama Yuli, dan kelompok kedua itu Pras, Taskia, Febri, sama Alda. Kemudian kelompok terakhir itu Akbar, Desti, Ira, dan Citra. Betul? Betul. Selanjutnya Ibu akan menunjukkan simulasi ini. Kalian perhatikan ya, ini merupakan simulasi dari gelombang bunyi, di mana gelombang itu partikel-partikel yang bergerak itu ini yang dinamakan partikel. Kemudian kalian lihat, ini yang akan menjadi bahasan diskusi kalian, bagaimana ketika Ibu menaikkan frekuensinya dan ketika Ibu menaikkan amplitudenya, apa yang terjadi. Nah, ini akan kalian diskusikan dengan masing-masing kelompok. Kemudian Ibu akan menunjukkan komik
edukatif, itu tentang detektif sains, yaitu judulnya Rahasia Bunyi dan Getaran. Ini bisa dibaca di handphone masing-masing karena Ibu sudah mengirimkannya di grup WA ya. Nah, sekarang kalian mulai diskusikan apa yang kalian temukan, apa yang kalian lihat dari simulasi tadi dan hubungan dengan komik digital yang Ibu kirim ini. Maka kelompok satu sudah siap untuk menjelaskan? Iya, Bu. Boleh untuk kelompok satu menjelaskan apa yang sudah didapatkan dari hasil diskusinya? Gak usah, di sini saja. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan dari yang sudah kita alami tadi. Kelompok satu kan tadi Yauda sama Rizky ya. Iya. Rizky ya kelompok dua. Terlalu bersemangat seperti itu ya. Boleh Rizky dan Yauda? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan kesimpulan yang kami dapat, di mana semua bunyi berasal dari getaran. Nah, komik yang sudah kami sedikit baca terlihat menggaris bergetar, drum terguling, tepuk tangan raka, dan garis utara. Semuanya menunjukkan bahwa getaran adalah sumber bunyi. Mungkin dari Rizky dan Yuli ada yang ditambahkan? Kami di sini sudah menunjukkan bahwasanya bunyi itu tidak bisa terdengar kalau tanpa medium. Misalnya udara, saat ada bunyi, udara mengalami lambatan ataupun renggangan seperti yang terlihat di simulasi tadi kan. Jadi bunyi itu merambat melalui udara menuju ke telinga kita. Ya, dari kelompok satu. Udah. Boleh kelompok dua. Ini penjelasannya tuh. Jadi kami itu sudah melakukan pengamatan kalau misalnya frekuensi yang dinaikkan, yaitu gelombangnya akan lebih banyak atau lebih dapat. Nah, tadi juga kami sudah lihat form itu, kalau misalnya nada dan skala yang sebesar 440 Hz itu lebih besar dari 256 Hz. Itu benar ya? Mungkin ada dari teman-teman ya. Sehingga beliau kami melihat bahwa di video itu berpengaruh daya keras tempatnya bunyi. Nah, pada kami bunyi geometri dia itu kan keras karena amplitude besar. Nah, terus juga di simulasi amplitude besar akan membuat bunyi tinggi. Ya. Nah, lanjut kelompok selanjutnya. Kami menentukan bahwa bunyi merupakan gelombang longitudinal karena udara bergerak maju menuju searah gelombang. Ini terlihat jelas di simulasi dan juga dengan penjelasan waktu. Kami juga menemukan bahwa bunyi ini menyebar di segala arah pada pemilih raka dan lain bisa mendengar bunyi dari ulang meski tidak terlihat sumbernya. Ada lagi? Ada Sina? Dimana dari kesimpulan kelompok kami bahwa bunyi berasal dari utara, melambat dalam minggu, gelombang bunyi berbentuk longitudinal, di mana frekuensi itu menunjukkan bunyinya, amplitudo itu menunjukkan kelangan bunyi. Baik, nah terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menjelaskan hasil diskusinya. Ayo beri tepuk tangan untuk kita. Tadi di setiap kelompok menunjukkan bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Betul? Jadi apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, benda padat, dan dapat didengar oleh telinga jika getarannya itu sesuai dengan frekuensi pendengaran manusia. Jadi bunyi juga tidak akan bisa, maksudnya manusia jika misalnya frekuensinya terlalu tinggi, manusia akan kesulitan untuk mendengar suara bunyi kan, apalagi jika frekuensinya itu terlalu rendah. Nah,
Jadi bunyi itu getaran yang merambat melalui suatu medium. Tanpa adanya medium, bunyi tidak akan bisa didengarkan. Nah, kalau misalnya di udara, kalau seperti di luar angkasa itu bunyi tidak akan bisa dapat didengar karena tidak adanya medium yang bisa merambat, yang bisa menghasilkan bunyi untuk merambat. Kemudian itu masuk ke ciri-ciri gelombang bunyi. Gelombang bunyi tadi termasuk sebagai gelombang longitudinal, getaran partikel sejajar dengan arah rambatannya seperti yang terlihat pada komik tadi. Nah, di mana pada saat Raka menepuk tangannya itu terdengar suara keras kan oleh si temannya tadi, itu karena adanya partikel getaran dan partikel perenggangan dan perapatan pada gelombang longitudinal. Kemudian gelombang longitudinal itu terdapat daya rapatan dan renggangan. Yang ketiga, dapat dipantulkan, dibiaskan, dan berinterferensi. Nah, bunyi tadi termasuk sebagai gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal ini terdapat perapatan dan perenggangan. Perapatan tadi pada simulasi PET itu yang berwarna gelap, sedangkan yang perenggangan itu yang berwarna terang. Nah, gelombang longitudinal ini getaran partikelnya itu sejajar dengan arah rambatannya. Kemudian itu syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, adanya sumber bunyi, benda bergetar. Pada saat kalian membaca komik tadi, setiap benda yang menghasilkan bunyi itu benda itu akan bergetar kan? Bergetar. Nah, seperti contohnya mista yang menghasilkan bunyi, kemudian drum yang jatuh, terus drum yang jatuh, dan yang kedua itu adanya medium perambatan. Medium perambatan ini bisa berupa udara, air, atau padat. Nah, bunyi itu bisa terdengar berbeda-beda sesuai dengan medium perambatannya. Di udara itu bunyi akan lebih kecil, sedangkan lebih kecil kedengarannya dibandingkan di benda yang padat. Kemudian yang ketiga adanya indera pendengar, yaitu alat untuk menangkap bunyi, misalnya telinga pada manusia. Kemudian bunyi bersumber dari getaran. Setiap bunyi yang kita dengar berasal dari benda yang bergetar. Contohnya pada gitar yang di awal tadi, yaitu kata gagal tadi kan bunyi yang dihasilkan dari gitar itu dari senar yang dipetik. Nah, senar yang dipetik itu menghasilkan getaran sehingga kita bisa mendengar bunyi dari gitar tersebut. Kemudian bunyi merambat melalui suatu medium. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Bunyi memerlukan medium seperti udara, air, atau benda padat untuk bisa sampai ke telinga kita. Terus masuk ke cepat rambat bunyi. Nah, ini adalah rumus dasar dari cepat rambat bunyi, di mana V sama dengan S per T. Nah, V itu sama dengan cepat rambat bunyi, S itu sebagai jarak yang ditempuh dengan satuan meter, V itu satuannya meter per sekon, dan T itu waktu. Bunyi adalah gelombang yang merambat dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu tertentu. Contohnya itu bunyi menempuh dalam jarak 340 meter dalam waktu 1 detik. Bunyi menempuh dalam waktu jarak 300 meter, 340 meter, dan dalam waktu 1 detik. Ini berapa kecepatannya? Kecepatannya itu S per T, di mana S-nya itu 340 meter dan T-nya 1, berarti kecepatan rambatnya 340 meter per sekon. Kemudian itu masuk ke hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan periode, di mana ini adalah sambungan dengan yang tadi, di mana V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Lambda itu panjang gelombang dengan satuan meter, dan V itu frekuensi bunyi dengan satuan hertz. Cepat rambat bunyi bergantung pada panjang gelombang dan frekuensinya. Jika frekuensinya tetap, bunyi akan lebih cepat. Jika panjang gelombangnya lebih besar, nah jadi bunyi akan lebih cepat merambat ketika frekuensinya lebih cepat dan gelombangnya lebih panjang. Ini ada contoh soalnya.
seperti sama dengan yang itu tadi, ini menghitung lambda, bunyi merambat dengan kecepatan 340 meter dan memiliki frekuensi 680 Hz. Menentukan panjang gelombangnya itu V sama dengan V per F itu 340 dibagi dengan 680, hasilnya 0,5 meter. Nah, ini adalah contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, mendengar bunga di gunung, mendengar suara petir setelah kilat, mendengar musik dari tetangga. Kemudian, ini kesimpulannya, bunyi merupakan gerakan yang membutuhkan medium untuk merambat dan memiliki sifat seperti yang dapat dipantulkan, diserap, dan diperkuat. Kemudian, Ibu ada soal ini, kalian jawab ya. Apa jawabannya? Ini. Ya, betul. Nah, jadi bunyi itu bisa merambat ketika adanya getaran dan medium. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.